Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, atau buat Anda yang sudah membeli e-book saya, e-book kitab Mahir Hipnotis. Kali ini bersama-sama Mas Nur sebagai seorang guru hipnotis, saya akan berbagi lagi kepada teman-teman semua, khususnya buat Anda yang tertarik dengan ilmu hipnotis, ilmu pikiran. Ini cocok untuk Anda tonton, teman-teman. Sebelumnya, hari ini saya juga berterima kasih juga kepada murid saya yang sudah mengirimkan testimoninya bagaimana beliau ini menghipnotis orang lain ya. Jadi ada yang baru belajar dan sudah bisa mempraktekkan, dan luar biasa keren ya. Terima kasih. Sekaligus buat Anda yang pemula dan ingin belajar hipnotis, sekarang keputusan di tangan Anda ya. Banyak sekali yang sudah bisa, terbukti mereka belajar dari manapun, tidak harus ketemu saya langsung. Mereka bisa ikut di kelas online ya, dan hasilnya luar biasa. Mereka pun bisa menghipnotis ketika saya bimbing, saya arahkan. Dan sekarang keputusan di tangan teman-teman. Berbicara masalah ilmu hipnotis, teman-teman, banyak dari masyarakat kita yang belum paham sepenuhnya, masih menganggap hipnotis itu adalah ilmu yang tidak baik, yang digunakan untuk kejahatan. Ini menandakan kapasitas otak masyarakat kita ya, IQ-nya 78 ya, masih bodoh, masih tolol, masih pekok gitu ya. Itu pandangan-pandangan orang goblok. Jadi ya begitulah, tapi ya saya maklum ya teman-teman. Makanya channel saya ini mengedukasi, memberikan edukasi bahwa banyak sekali manfaat ketika orang itu belajar ilmu hipnotis, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga membantu orang lain, termasuk di dalamnya misalkan membantu di dalam proses penyembuhan dengan proses hipnoterapi ya. Tuh teman-teman, sebagai seorang guru hipnotis, sebagai pakar hipnotis dan orang yang memberikan edukasi tentang ilmu hipnotis memang tidak mudah ya teman-teman. Artinya saat saya memberikan ilmu, memberikan edukasi ke masyarakat apa itu hipnotis selama bertahun-tahun, memang ya tidak semua masyarakat ini mengerti, memahami ya, dan buktinya masih banyak yang komentar. Yaitu tadi kesimpulannya, kita berhadapan dengan kaum-kaum tolol, kaum-kaum goblok ya, kaum-kaum miskin ya, otaknya ini nggak nyampe. Jadi ya sudah, yang cocok buat Anda saja yang memang orang hebat yang mau bertumbuh ya, itu yang cocok untuk belajar ilmu ini. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Sebagai pemula, jika teman-teman memutuskan untuk mulai mendalami ilmu hipnotis ini, yaitu Anda harus mempersiapkan beberapa hal ya, supaya teman-teman lancar, sama seperti murid-murid saya yang lainnya tadi yang mereka sudah bisa menghipnotis. Lihat bagaimana mereka, kenapa kok bisa selancar itu belajar dalam waktu yang sangat singkat di kelas online jarak jauh. Ya simpel jawabannya ya, mereka mengikuti arahan saya tidak lebih dan tidak kurang, sehingga apa yang saya berikan langsung bisa diaplikasikan, langsung bisa diterapkan dengan sangat-sangat mudah. Intinya mereka mengikuti arahan saya tidak lebih dan tidak kurang. Sesimpel itu, segampang itu. Banyak sekali orang-orang yang terbantu ketika mereka mengalami masalah-masalah yang sulit dipecahkan oleh hal yang biasa. Contohnya orang mengalami traumatis, ini kan sangat berat ya, atas kejadian masa lalu, sangat sulit keluar dari rasa trauma. Tapi dengan ilmu hipnotis, khususnya dengan hipnoterapi, alhamdulillahnya bisa ya disembuhkan, bisa dibantu begitu ya, sehingga mereka sembuh. Mereka tidak lagi mengalami trauma ya, selesai. Jadi membuang sampah-sampah di masa lalunya itu selesai teman-teman. Dan berbagai macam hal lainnya yang sangat bisa dibantu dengan ilmu hipnotis. Orang yang mengalami dendam ya, kebencian yang mendalam terhadap seseorang sehingga mengganggu hidupnya sampai hari ini, dengan
ilmu hipnotis, hipnoterapi, ya mereka akhirnya terbantu, tersembuhkan. Dan berbagai macam hal lainnya teman-teman. Orang yang malas kerja, ya loyo, nggak semangat, dengan ilmu hipnotis mereka bisa menjadi super semangat, super percaya diri lagi, dan lain-lain sebagainya. Dan banyak sekali manfaat-manfaat lainnya ya teman-teman, membantu penyakit fisik ini mengalami percepatan dalam penyembuhan dengan proses hipnoterapi, ya. Penyakit fisik juga terbantu. Nah, hal-hal tersebutlah yang sebenarnya banyak harus diekspos ya ke publik, supaya publik juga banyak lebih tahu nih, oh manfaatnya ini hipnotis, oh manfaatnya ini, gitu ya. Padahal ya sudah saya sering ekspos ya. Ya, gitulah masyarakat kita teman-teman. Masyarakat yang minim literasi gitu ya, minim literasi. Kadang-kadang saya suka menggunakan kata-kata yang to the point, tolol, goblok, ya itu kan keren. Saya juga seneng menggunakan kata-kata itu ya. Karena ya begitulah keadaannya teman-teman. Ketika saya mencoba berkata-kata dengan kata-kata yang halus gitu, ya mereka tidak paham. Tapi saya menggunakan kata-kata yang to the point, ya, paham nggak paham ya terserah, tapi intinya mereka mengerti apa yang saya sampaikan, gitu ya. Nah, sekali lagi buat Anda yang ingin mendalami ilmu hipnotis ini, tertarik ya, benar-benar Anda ingin menjadi seorang ahli hipnotis, ahli mempengaruhi, sekali lagi keputusan di tangan teman-teman ya. Sekali lagi ya, semuanya terserah Anda. Tugas saya, Mas Nuk, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru ini mengajarkan ilmunya sampai murid-murid saya itu menjadi orang yang bisa hipnotis, mahir menghipnotis, bisa membantu orang lain dengan ilmu hipnoterapi, bisa membuat mereka sangat percaya diri, pandai berkomunikasi, dan berbagai hal positif lainnya tentunya itu mereka dapatkan setelah saya, Mas Nuk, memberikan ilmunya, mengajarkan kepada para murid-murid saya. Apakah puasa Anda hari ini masih lancar teman-teman? Ya, saya harap masih lancar ya. Mudah-mudahan kita memasuki hari ke-20 berapa ya? 21 ya hari ini ya. Mudah-mudahan diberikan 23 atau berapa ya, lupa ya saya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya buat siapapun Anda yang menjalankan ibadah puasa dimanapun Anda berada, selalunya diberikan kekuatan ya, diberikan kemampuan. Ibadah puasa itu kan tidak sekedar menahan lapar, menahan haus, tidak teman-teman, tapi lebih kepada kita melihat orang-orang miskin di sekitar kita ini yang memang mereka tidak punya keuangan untuk membeli makan, banyak sekali menahan lapar beneran. Nah, kita supaya menimbulkan rasa empati itu ya, ya bahasa mudahnya supaya kita tuh tahu nih apa yang mereka rasakan, karena kita mungkin tidak setiap hari atau bahkan jarang atau tidak sama sekali merasakan namanya kelaparan, nggak bisa makan gitu kan. Tapi orang-orang di luar sana ya banyak yang benar-benar nggak bisa makan karena nggak punya uang. Dan ini kita dilatih untuk berempati supaya hatinya lembut gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sesaat lagi menjelang berbuka ya, jam 5 kurang. Ini jam 5 kurang. Jadi jam 1 jam lagi ya, 1 jam lagi berbuka puasa. Masih di seputaran kawasan alun-alun ya. Ini banyak sekali masyarakat sore ini yang mempersiapkan diri karena mereka menunggu berbuka sambil ngabuburit mencari makanan minuman. Baik, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di next video. Salam hormat dari saya, Mas Nuk ya. See you next time, bye bye. Salam hipnosa. Inilah suasana teman-teman, adik-adik lagi main gambar ya.
Nih, banyak sekali mainan-mainan di sini teman-teman.